Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah banaka fadhu khairi wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan berupa dimaukan ngerasuk ilmu, masuk ilmu, diletakkan, ditanamkan ilmu perihal ilmu kehadiran Dia, ilmu yang menjadikan bersaksi dalam fakta rasa hati sehingga gamblang nyata keberadaan Dia dan nyata bahwa semuanya rahmatan lil alamin. Allah sebagai Rabbul Alamin menjadi nyata dalam sebuah sistem. Semua kehidupan ini menginduk pada sistem Rabb, sistem ketuhanan saat Tuhan telah dikenali. Rasa syukur yang memang selalu dihadapkan secara diametral dengan kufur di Quran. Syukur itu selalu dihadapkan secara diametral, dihadapkan secara berlawanan langsung. Wa idza ta'adzana rabbukum la in sakartum, dan kan wa la in kafartum, kan gitu. Dihadapkan satu sisi syukur sebagai dimensi perilaku yang karakter soft skill, orang mengatakan demikian. Itu adalah perilaku syukur, perilaku yang terbuka lapang dada, nyegoro, pendengar, penyimak, pemerhati yang baik. Sedang kufur adalah perilaku sebaliknya, perilaku yang dikomandani oleh nafsu, jumut, kaku, beku, merasa diri lebih hebat, merasa lebih suci, merasa lebih luhur, lebih agung, lebih terhormat. Dan perilaku ini menjadi tutup terhadap perilaku, terhadap watak, terhadap sifat seseorang dalam mencari kebenaran, dalam meningkatkan potensi dirinya, dan di dalam membuka sebuah kebenaran. Kemudian sebenarnya kehidupan itu sebenarnya sederhana, aslinya itu sederhana. Kita menjalani kehidupan apa DP apa colote, bahasa Jawa kan, apa DP, apa yang di hadapan kita itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Apa DP apa colote, yang menjadikan orang itu rumit itu mestinya apa DP apa colote, ini nyatane apa DP terus nyolot. Jadi kadang pencolot itu yang menjadikan kita itu menjadi rumit dan runyam. Dan yang menjadikan kehidupan itu sekali lagi sederhana, yang menjadikan tampak rumit dan runyam itu adalah hawa nafsu, karena ego dan perilaku yang didramatisir oleh akal pikiran duniawi dan simbol-simbol retorika formalitas kehidupan itu yang menjadikan kita itu rumit.
Saat kita berhadapan dengan seseorang, semula kita itu nyantai, kita bisa komunikasi dengan baik. Tapi pada saat kita dihadapkan dengan seseorang, minta dihormati oleh kita, umpamanya we ketemu seseorang, tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa menghargainya, akan tetapi pada saat kita itu juga tidak mengurangi rasa hormat dan tidak mengurangi rasa menghargai. Ternyata yang bersangkutan tuh meminta lebih karena pakaian yang dia pakaikan. Iki apa orang ngerti po? Iki apa iki kan gitu. Ini apa ini? Ya kopiah kan gitu. Kopiah putih apa kan begitu. Ya panggillah sesuai kopiah ini. Kalau dulu kamu bisa panggil Pak Rahmat, Pak Bejo, Pak Tukiman. Sekarang kan pakai kopiah putih, tolong di depannya ditambahi haji. Itu kita menjadi rumit, menjadi runyam. Sehingga kita di dalam benak apa yang harus kita lakukan dalam kita memanggil pertama haji, apa meneh biasanya ini konco di sawah, konco sadu-saduan, tiba-tiba hanya karena kopiah harus berubah sikap umpama. Jadi yang tampak rumit itu karena hawa nafsu didramatisir, mendramatisir sesuatu. Dramatisir itu perilaku yang dilebih-lebihkan. Pada saat kita ini sebenarnya adalah normal sebagai manusia, kemudian pakaian itu harapannya adalah supaya kita itu mendapat penghormatan dan dapat kehormatan lebih. Dan harapannya pakaian itulah sebagai alat untuk dihargai dan dihormati. Itu menjadi rumit. Dunia ini rumit saat kita dinamikanya itu dikait hubungkan dengan simbol-simbol kehidupan. Apapun. Sekarang kan apa-apa dihubungkan dengan simbol-simbol. Ya. Bukan sekedar dihubungkan dengan skill dan keterampilannya, akan tapi dengan simbol. Makanya jadi orang bagaimana supaya kita tuh ojo gampang dadi wong sing menilai dan nyalahake orang lain, menyalahkan kelompok lain. Seandainya kita berada di dalam kebenaran sekalipun dan kita tahu bahwa orang lain itu salah, bukan berarti bahwa kita itu punya hak mengolok-ngolok bahkan membuli orang yang telah atau mempermalukan orang yang salah itu. Jadi kalau kita ketemu orang yang salah, kita nggak perlu membuli, menegur kalau memang itu nggak vital, nggak fatal, nggak menjadikan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Jadi kita ojo dadi wong sing gampang menilai dan menyalahkan yang lain. Sebab yang wis kadung kalau sudah terlanjur membuat kesimpulan sing salah, langkah yang salah, mengolok-ngolok, membuli, perilaku yang salah, berarti kesalahan itu sesungguhnya ada di kita. Bisa dipastikan bahwa kita ini akan menjadi orang yang malu dengan sendirinya dan termalukan dengan sendirinya walaupun tidak diolok-olok dan tidak bermaksud mengolok-olok. Kadang kita kan juga maklum kalau ada orang yang salah karena memang belum tahu, kita juga maklum. Yang menjadi masalah itu pada saat orang yang salah itu ngolok-ngolok orang lain yang belum tahu tentang kebenaran. Wes iki dipastikan dari silakan. Wong sing di dalam benar saja, saat kita mengolok-ngolok orang yang salah pun itu menjadi celaka. Apalagi yang diolok-olok ternyata benar. Seperti orang ngolok-ngolok, ada yang berpendapat mengolok-olok tentang Sunan Para Wali Songo, upamanya begitu, diolok-olok. Para Wali Songo itu perilaku penyebar kebid'ahan. Para Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Ampel, mereka ini adalah
orang-orang yang mengajarkan kesesatan, ada yang berpendapat seperti itu. Mbok paling tidak wong faktane ki ora sejaman. Kalau kita itu tidak bisa konfirmasi, kalau kita itu tidak bisa tabayun, kalau kita tidak bisa tabarokan tabayun, kita komunikasi dan bertanya, itu sesungguhnya menunjukkan kebodohan hebat bagi seseorang yang berpendapat menyalahkan dan menyesatkan. Bahkan lebih hebat dengan orang yang mengagung-agungkan dan memberhalakan, walaupun juga sama-sama tidak benar. Kita kan prasangka, kita kan tidak kenal, kita tidak tahu. Selakinya sejaman saja, akan tetapi beda tempat, beda timing, beda waktu. Akan tetapi satu zaman, sama-sama zaman ini, sama-sama tahun 24 umpamanya. Kalau kita tidak bertemu, kita tidak memungkinkan dan tidak ada rencana tabayun, mestinya kita tidak melakukan penilaian atas sebuah perilaku pendapat orang tersebut secara subjek atau kelompok tersebut, karena kita nggak memungkinkan untuk tabayun, belum ada rencana untuk bertatap muka. Apalagi beda zaman, tapi kita sudah menilai kesalahan dan kekurangan. Kecuali kalau memang dia telah mengeksplor dirinya melalui tulisan, melalui buku, bahwa cara berpikirnya, metode berbuatnya jelas-jelas kedoliman, kelaliman, menghalalkan dengan berbagai cara, dengan metode-metode demi keuntungan dirinya, jelas-jelas tertuang di dalam sebuah buku, kan gitu. Tindakannya jelas mengajak, pada zamannya adalah mengajak perbuatan-perbuatan jahat. Oke lah, itu pun kita juga tidak dilandasi sebuah kebencian. Itu kan dosa kan dia. Kalau kita ikut emosi berarti kan kita juga menjadi bagian dari sistem pendosa. Sebenarnya kan simple, hidup itu simple, sing dadekne rumit, runyam itu kakean pikiran, kakean keinginan, diolah uteknya itu wis teko ngendi-ngendi. Itu yang menjadikan kita itu mudah mumet, mudah pusing. Antara keinginan dan harapan, tujuan dengan kenyataan jomblang, wis kuwi wis mesti mumet, panene urung. Tapi pikirannya wis reno, tidak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, tapi untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Itu pasti mumet. Basa ngono pitike kena penyakit ya gitu. Wis kadung dirancang, wah iki ganti motor, ganti TV, ganti omah, ganti bojo gak lah. Terus kemudian ternyata kena penyakit, itu mumpete lipat daripada saat kita panen kita gunakan untuk kebutuhan nyaur utang bank sekalipun umpamanya. Cik mumet nih kalau kita tuh punya keinginan yang kita tidak bisa turuti. Itu ini kita ngomong tentang syukur. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam mendapatkan syafaat gitu ya. Tapi yang perlu diketahui begini kan, ini hanya kukuh kinukuan saja. Syafaat itu mensyaratkan bagi mereka yang telah menyaksikan, man syahida bil haq. Syafaat itu mensyaratkan bagi mereka yang telah bersaksi, telah aku bersaksi, telah dalam wa'adallah. Yang aktsaronas, kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang adanya ikatan saya bersaksi ini.
Karena faktanya dalam kehidupan sistem kehidupan itu adalah mengenal atau ketaatan yang diterima oleh Allah itu ketaatan yang dikenal. Jadi syafaat itu mensyaratkan bagi mereka yang telah menyaksikan dengan sebenar-benarnya atas mengadanya dia dengan ilmu yang akan menjadikan seseorang itu terbuka karena dibukakan hakikat, ditunjukkan keberadaan hakikat. Mohon dibedakan orang yang bisa mendefinisikan hakikat dengan orang yang membuka hakikat, tapi ini ditunjukkan tentang hakikat. Orang yang berbicara tentang membuka hakikat itu akan menjadikan seseorang itu hidup itu tidak dikeloni, hidup ini tidak dicakup, hidup ini tidak dibuntel dengan kehidupan retorika. Jadi tahu ini formalitas, ini gombalisasi, ini asli, itu tahu begitu loh. Jelas, kita tahu endi sing gombal, endi sing mukiyo, kan gitu kan. Endi sing gombal mukiyo itu tahu, tapi kita kan nggak perlu mengungkap bahwa itu gombal mukiyo, kan nggak perlu. Walaupun kita tahu dia gombal mukiyo. Karena banyak orang itu untuk menginginkan dia tidak sadar sebagai gombal mukiyo, ya kita hormati kita harus menghormati gombal mukiyo terkadang kan gitu ya, kita harus hormati, kita menghargai dan nggak perlu mengungkap subjek wong kowe gombal mukiyo gitu. Kita kan nggak perlu gombal mukiyo gitu apa. Jadi sekali lagi syafaat itu mensyaratkan seseorang itu telah bersaksi. Layan fa'u syafa'ah, orang yang berada di dalam liputan syafaat itu pada saat seseorang itu telah bersaksi. Maka penekanannya di sini, carilah ilmu, bukan wawasan, ilmu yang menjadikan kamu itu terbuka, yang menjadikan kamu itu hatimu dibuka dalam rahmatnya, dibuka dalam titik temu dengan Tuhannya. Ilmu yang menjadikan kita itu hakikat kita ini ditunjukkan keberadaan al-huda, keberadaan hakikat, dan menjadikan seseorang berada dalam hidayah, dan kita ditunjukkan wujud terang cahaya, kita ditunjukkan wujud hakikat itu. Nggak kakean definisi begitu. Katanya begini, untuk bertauhid itu sebenarnya ayatnya sudah ada, itu yang dipedomi maka Anda bertauhid. Wajah tu wajhiya alladzi fatara samawati wal ard, pada saat iftitah berarti Anda sudah bertauhid. Itu kan definisi. Itu kan definisi. Saya nggak ikuti narasinya persis seperti Ustadz yang bersangkutan, engkau jadi pertentangan, gitu ya. Narasinya kurang lebih seperti itu, Pak, bagi contoh. Tapi kan viral. Jadi hakikat tauhid itu namanya aja tauhid kok. Taknya kan tak hadap-hadapan wujudiyah. Ya tauhid ya berarti kan ya mengenal Tuhan. Seperti biasanya sebenarnya kalau kita ngomong agama Indonesia itu pedoman ideologinya Pancasila. Pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian orang mengatakan berarti harus beragama, kan gitu kan. Apakah bisa seperti itu gitu loh. Tuhan dan ketuhanan itu beda enggak? Tuhan dan ketuhanan beda enggak? Beda enggak? Hutan dengan kehutanan beda enggak? Makan dengan makanan beda enggak? Rusak dengan kerusakan beda enggak? Palsu dengan kepalsuan berbeda? Apa itu palsu? Itu apa kepalsuan? Saat posone katakanlah rong wulan,
Kanjeng Nabi mengatakan poso Ramadan. Berapa bulan Kanjeng Nabi? 2 bulan. Ya tetap poso Ramadan jenenge gitu loh.